Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ambo mulai baca cerita, bisa enggak ibu-ibu yang di belakang beko saya baca ceritanya? Ayo. Teraga ya, lamun ada sobo ya. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kata Nabi. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku akan masuk surga, siapa yang menolak aku merekalah orang yang enggan masuk surga. Jadi hadirin sekalian, apa-apa ibu-ibu, minta maaf tidak bisa sebut nama gala satu persatu. Saya yakin semua yang hadir adalah kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Saya yakin semua adalah orang-orang yang beriman dan calon raja dan ratu bidadari di surga. Jadi hadirin sekalian, hari ini bertepatan dengan Maulidur Rasul ya. Ini bulan Rabiul Awal, tepatnya kemarin 12 Rabiul Awal. Kita masih semangat ya, reunian, kemudian selagi di bulan Rabiul Awal, alangkah indahnya kita mengenang perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan kamil, manusia sempurna. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita seorang nabi yang terbaik. Dari keturunan yang terbaik. Keturunannya pun adalah anak-anak yang terbaik, sahabatnya sahabat yang terbaik, dan kita adalah umatnya umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua laki-laki dan wanita. Kata Rasulullah SAW, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, umat yang terbaik, the best of nation. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjadikan kita seluruhnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini umat datangnya belakangan tapi masuk surganya awal. Umat yang Allah bangga-banggakan di hadapan seluruh nabi, diceritakan di dalam seluruh kitab. Bahkan nabi-nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, Rasulullah ini jangankan menghidupkan sunnahnya, menyebut namanya saja, berselawat kepadanya, pahalanya begitu besar. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah satu kali, Allah akan curahkan rahmat 10 rahmat kepadanya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ya. Bagaimana dengan menghidupkan sunnahnya? Nabi berjanji, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, faqad ahabbani, sungguh dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintai aku bersama-sama denganku di dalam syurga. Jadi banyak sekali janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ternyata ada orang yang tidak mau masuk surga, Pak. Ya, Nabi yang bilang, "Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah." Siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah.
siapa yang mentaati aku akan masuk surga, wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, menolak aku, mereka lah orang yang enggan masuk surga. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, apa yang diperlukan untuk mentaati Allah? Kekayaan? Bukan. Banyak orang kaya tidak pernah sembahyang, Pak. Tidak pernah ke masjid. Pangkat dan jabatan? Cobalah datang ke masjid, jarang kita temui pejabat di dalam masjid. Ada satu persatu. Ketampanan? Tidak juga. Kecantikan? Bukan. Kesehatan? Banyak orang sehat, Pak, badannya six pack. Lari 10 kilo kuat, angkat barbel 200 kilo kuat. Tapi untuk urusan ke masjid tidak mampu. Apa yang diperlukan untuk mentaati Allah? Ini yang mau kita bahas nih dalam waktu 20 menit nih. Ternyata yang diperlukan untuk mentaati Allah itu adalah iman. Kekuatan iman adalah kekuatan terdahsyat yang Allah berikan kepada manusia. Lebih dahsyat daripada kekuatan ekonomi, kekuatan senjata. Dulu ketika perang Badar, Pak, yang ada cuma iman kepada Allah dan Rasulnya. Senjata tidak ada, pitih tidak ada, jumlah tidak ada, 330 orang melawan ribuan orang kafir Quraisy dengan senjata yang lengkap, dengan perekonomian yang dahsyat. Namun karena ada kekuatan yang maha dahsyat kalau iman, Allah hantarkan nusrah gaibiyah, Allah hantarkan nusrahnya pertolongan melalui malaikat-malaikatnya sehingga umat Islam mendapatkan kemenangan ketika perang Badar. Hari ini kita banyak, Pak. 2 miliar lebih. Tapi iman kau ni lama. Pitih lagi banyak. Orang Dubai kaya, orang Brunei kaya, orang Arab Saudi kaya. Orang Indonesia kau kaya, nak tanggung-tanggung kaya, Pak. Tapi iman tak lagi yakin kepada Allah. Umat hari ini menafikan Allah. Kalau tidak berkuasa, baca rohnya. Kalau tidak kayo, baca rohnya. Ini perkataan-perkataan yang keliru, hadirin sekalian. Rasulullah SAW, the last messenger of Allah, Allah hantar ke dunia ini untuk apa, hadirin sekalian? Bukan untuk menjadikan orang miskin jadi kaya, orang kaya jadi miskin, tidak. Bukan menyuruh pedagang jadi petani, petani jadi pedagang, tidak. Nabi datang kepada sahabat-sahabat yang kaya, menceritakan tentang fadilah orang-orang kaya, bagaimana dahsyatnya harta itu kalau kau gunakan untuk agama. Sehingga orang-orang kaya di zaman Nabi gembira menggunakan hartanya untuk agama Allah. Dia senang bersedekah, senang berbagi, hadirin mulia. Ketika Rasulullah datang kepada orang miskin, bukan memberi motivasi, kamu harus kaya, tidak. Nabi menceritakan, hai orang miskin, kalau kamu tahu fadilah jadi orang miskin, kamu akan bersyukur kepada Allah. Karena orang miskin akan masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang-orang kaya. Apa kabar itu? Karena harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Woi, uni udah, dangalah. Oto apa ibu itu, oto rancak itu ditanya Allah nanti itu. Daima piti beli oto. Rumah gagah itu ditanya Allah tuh. Seluruh perkara yang halal akan dihisap oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Perkara yang haram diazab. Kalau yang haram tidak tanya, udah campaknya. Langsung bertombinan ke dalam jahanam. Ya. Mungkin apa-apa bingung kok si Deri kok. Bahasa Minang, ambo orang Saniang Baka, orang Solo, suku Guci. Allahu Akbar. Jadi lama merantau tapi bahasa Minang lain tak lupur. Ya Pak. Maka yakinlah dengan sabda Nabi SAW. Takutlah akan perkara-perkara yang subhat, apalagi yang haram. Hidup di dunia ini enggak lama, hadirin sekalian, sementara saja. Kehidupan di dunia sementara, patang kau kan, SMA kita kan aju, masuk SMA 1, tahun 59, angkatan 59 dah ya hadir. Awalun ya, sampai yang anak adik-adik yang baru tamat tahun gini, Masya Allah ini SMA 1 luar biasa nih, alumni ya. Waktu begitu cepat berjalan hadirin sekalian, tak terasa sekarang kita tua, satu persatu teman-teman kita telah tinggalkan dunia. Ambo pun baca min lah banyak lo uban kira Pak. Lah baca cucu lo, petang baru masuk SD lo, SMP, Sanawiyah di Padang Panjang, SMA di Padang, SMTI. Lanjut. Kini lah baca cucu lo. Hendaklah mulai, kita akan tinggalkan dunia. Hari ini dunia nyata akhirat cerita.
Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Maka Rasulullah katakan berhari-hari kali-kali, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Aku pastikan, kata Nabi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini sandiwara, fata morgana. Sebentar saja, tipu-tipu dunia ini, Pak. Ya, Pak. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah, Pak. Dunia ini tempat ujian. Kekayaan bukan kemuliaan, kemiskinan bukan kehinaan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka kenalilah dunia, hadirin sekalian. Siapa yang mengenal dunia, pasti mereka tidak akan mencintai dunia. Dan siapa yang mengenal Allah, mereka pasti akan mencintai Allah. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Tak ada yang kita bawa kecuali iman dan amal saleh. Maka silaturahmi di bulan Rabiul Awal ini sungguh penuh barokah. Saya tadinya nggak tahu bakal disuruh ceramah, Pak. Bang Novil bilang ada acara, ada konser, ada Afgan. Saya pikir disuruh nyanyi, Pak. Disuruh nyanyi. Tahu-tahu disuruh ceramah. Tapi saya sudah siapkan nih, Pak Ketua. Saya ada satu syair, karena tidak semua orang suka diceramahi, Pak. Ambo bela lagu. Lagu ambo judulnya Dunia Sementara Akhirat Selama-lamanya. Ingin mendengar enggak? Apa ingin mendengar mau lagu enggak? Kalau ingin mendengar, dengarlah. Tapi ikut menyanyi sama-sama ya. Allah bagian kan Haji? Musiknya Ji? WhatsApp aja cerita tu. Abo lah kira ke Genovila di Garina. Mana operatornya? Tuh. Oh, nampaknya miskomunikasi ini. Lai. Coba lagi ke operator ya, lagi ke operator tuh. Tapi nantilah insya Allah closing kita nyanyi ya. Tapi ambo ingin apa-apa ikut bersenandung, melagu bersama-sama. Ya, mudah-mudahan pasan lewat syair kau sampai ke hati. Amin. Jadi hadirin, apa kesimpulannya? Yang pertama, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya, dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Tidak ada yang berkuasa di dunia dan akhirat selain Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya Allah yang menjumpakan kita pada pagi hari ini. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Jaddidu imanakum, kata Nabi, tingkatkan iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. Sampai kapan? Sampai di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Itulah kesuksesan yang besar ketika kita mati dengan kalimah cinta, kalimah la ilaha illallah. Pasti masuk surga. Nah, jadi hadirin sekalian, gimana? Udah ada? Musiknya sudah ada? Masya Allah. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita tinggalkan dunia, perbaiki sholat, Pak. Ambo mencelik banyak orang tidak sembahyang. Bahkan ada yang Pak Yaji, dan Ambo bertanya, Pak Yaji tidak sembahyang. Meloncek-loncek, Pak. Sekolah itu kan SD, SMP, SMA. Haji itu kuliah tuh, Pak.
Iko lu SD langsung kuliah. Maka sebelum berangkat haji sempurnakan iman Pak, belajar sembahyang. Ya, betul. Amba baru pulang petang Pak, wajib tu nak sembahyang. Ya. Salat itu seperti kepala pada badan. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Orang meruntuh masjid itu berang kan? Ini orang meruntuh agama kita jadikan teman. Bahkan kita dengan jahilnya ikut-ikutan meruntuh agama. Na'udzubillah. Orang yang tidak sembahyang bukan meruntuh masjid, meruntuh Islam. Laki-laki di masjid 5 waktu bukan Jumatan. Kata Rasulullah nih Pak, Ambo sampaikan satu ancaman Nabi. Sungguh kata Rasulullah, aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Rasulullah begitu murka dan marah melihat apa-apa sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah perintah Allah untuk ama-ama, bukan untuk apa-apa. Ya Pak. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Ada presiden mengundang, menelpon, ada Allah memanggil. Saya dulu dipanggil pun. Allah. Ya, bahkan guru Ambo mengatakan, azan itu diteriakkan untuk memanggil orang-orang lalai. Karena para pencinta sejati tak perlu dipanggil sebelum azan sudah duduk di masjid. Dia yang menunggu azan di masjid. Maka tolong hadirin sekalian, ya, perbaiki sholat. Siapa yang memperbaiki sholatnya, Allah akan memperbaiki kehidupannya. 5 janji Allah kepada orang yang menjaga sholat. Di dunia Allah berkahi rezekinya, dibebaskan dari siksa kubur, cerita tentang amal dari sebelah kanan, melintas sirat secepat kilat, dan masuk surga tanpa hisab. Jangan tinggal sembahyang Pak, ya ibu-ibu, ada tamu bulanan, jangan dimolor-moloran. Ditunda-tunda waktu sembahyang, datang tamu, tercatat dosa, meninggalkan sholat dengan sengaja. Cintai para ulama, rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maknanya orang tinggi hati tak akan bertambah ilmunya. Tawadukkan hati, jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Sallu ala Nabi, Masya Allah. Siap, ini syair saya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya 2. Ini versi 2-nya. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Suara yang keras ya semuanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Semuanya sementara ya. Sedih sementara, bahagia sakit sementara, sehat cantik tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Saudaraku sekalian,
Jangan tertipu oleh dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Jangan tertipu daya. Buatlah persiapan, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Sedih, bahagia, sakit sementara, sehat sementara, miskin, kaya pun sementara, dunia, akhirat selama-lamanya. Semuanya sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik, tampan pun sementara, dunia, akhirat selama-lamanya. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Gimana? Ini lama lagu dari Sulaiman. Mantap. Baik, sebelum kita berdoa, ini lagu Ambogo viral kok. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di atas, yang di bawah, yang ceramah. Kok karen yang ceramah Pak? Lah mulai emosi ya Pak. Yalah, satu syair lagi habis itu kita berdoa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau udah pada habis, beli semua di... Yang paling keras teriak matinya paling panjang umurnya. Yang tidak ikut teriak mati, mati duluan. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa mati, semua pergi menghadapi ilahi. Dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah dan kendaraan. Satu orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar darah, itu Allah ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib usahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi sabdakan satu hadis, jadidu imanakum kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, akhdiru min qawli la ilaha illallah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya, orang kaya, orang miskin, raja-raja,
rakyat biasa mati, orang kaya, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden, gubernur, wali kota, pak bupati, orang kaya, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti, dunia yang dicari takkan dibawa mati. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di majlis ini ya Allah, rahmatilah majlis ini ya Allah. Ya Allah, bila ada yang sakit dalam majlis, angkatlah penyakit kami ya Allah. Bila ada yang sempit, lapangkanlah hidup kami ya Allah. Bila ada yang terlilit hutang ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Berikanlah semua alumni SMA 1 kebahagiaan di dunia sementara dan di akhirat selama-lamanya ya Allah. Bila ada yang temukan jodoh, berikanlah jodoh yang terbaik. Bila ada yang belum anak, berikanlah anak yang saleh dan saleh, alim, alimah, dai dan dai, hafiz dan hafizah. Ya Allah, banyak hajat kami, banyak permintaan kami ya Allah. Apa yang diminta Rasulullah itu yang kami pinta, apa yang ditolak Nabi itulah kami tolak. Di hari Maulidur Rasul ini ya Allah, kami mengharap syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hantar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Jumpakan kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan sambutan hangat untuk Ustadz Eri Sulaiman.